Halo, teman-teman pejuang UKM di Indonesia. Semoga sehat selalu, baik jasmani maupun rohani, juga sehat untuk bisnis yang sedang kita jalankan saat ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai memanfaatkan marketplace sebagai sarana untuk menambah channel penjualan produk teman-teman semua secara online. Nah, marketplace yang tersedia di Indonesia bermacam-macam dan rasanya perlu kita atau teman-teman semua untuk mencoba membaca karakter dari tiap-tiap marketplace yang ada. Ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Blibli, ada Shopee, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing dari marketplace ini memiliki kelebihan, seperti misalnya promo, free ongkir, tapi juga sekaligus aturan main yang berbeda-beda. Marketnya juga perlu disesuaikan dengan produk kita. Apakah produk kita ramai di marketplace tertentu sehingga kita perlu benar-benar memilih marketplace yang tepat. Nah, saat ini saya akan sharing singkat mengenai cara mendaftar ke marketplace Shopee menggunakan perangkat Android. Karena Shopee ini bisa menjadi pilihan karena proses pendaftarannya yang cukup mudah, cukup memiliki nomor handphone yang aktif, dan kita sudah bisa berjualan secara online di Shopee dengan gampang. Nah, berikut adalah tahapan-tahapannya. Baik Bapak Ibu, ini adalah tampilan Android di handphone saya yang belum terinstall oleh aplikasi Marketplace Shopee. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum memiliki aplikasi, maka kita akan mulai coba install, masuk ke Play Store. Dan bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah memiliki aplikasi Shopee sebelumnya, saya juga tetap menyarankan untuk masuk di Play Store untuk melakukan update, karena Shopee sendiri di pertengahan tahun 2020 itu melakukan update terhadap aplikasi dengan perubahan tampilan yang cukup banyak. Jadi baik update maupun install baru, kita akan masuk di Play Store. Kita masuk ke sini, kita masuk ke sini, lalu kita cari Shopee. Nah, ini adalah install apabila di dalam handphone Android Bapak Ibu belum ada aplikasi tersebut, atau jika sudah ada, maka ini tulisannya adalah update, jadi perlu diupdate. Sama-sama dikliknya di bagian ini. Kita klik install, lalu kita tunggu sampai mendownload aplikasi, kemudian handphone melakukan instalasi pada handphone Android Bapak Ibu semua. Nah, ini proses download sudah selesai, handphone sedang melakukan instalasi aplikasi. Kita tunggu beberapa saat sampai selesai dan sudah ada ikon Shopee di dalam handphone Bapak Ibu. Nah, jika sudah selesai instalasi, maka atau sudah selesai update, maka ini akan berubah menjadi open atau buka. Jadi kita tinggal klik saja di sini, dan kita akan mulai masuk ke aplikasinya Shopee. Nah, kita tunggu, lalu ini juga kita allow aja atau kita setuju saja. Nah, ini kita bisa skip. Kita klik mulai. Nah, kita sekarang sudah masuk di aplikasi Shopee, tetapi kita belum login, ya, baik untuk bisa membeli maupun untuk berjualan. Jadi kita akan masuk di paling kanan bawah, ada tulisan saya, ini kita klik, lalu kita akan mulai daftar, karena kita belum punya akun di sini. Nah, pada saat daftar ini ada beberapa pilihan sebenarnya. Kita bisa langsung masuk tanpa harus tulis email, karena nanti kalau kita klik dengan Google ini, maka Shopee akan bisa mengambil email yang kita inginkan. Misalnya kita mau pakai yang Gmail atau yang mana, itu bebas. Ya. Atau jika kita sudah punya akun Facebook, maka kita juga bisa klik dengan Facebook, maka nanti Shopee akan mengambil data akun yang ada di Facebook seperti ini. Ini adalah email saya yang untuk login di Facebook. Atau yang paling mudah adalah jika Bapak Ibu tidak mau menggunakan akun Gmail atau belum memiliki akun Gmail, belum memiliki akun Facebook, maka juga bisa menggunakan nomor telepon yang belum pernah terdaftar sebelumnya, yang aktif bersama Bapak Ibu saat ini. Ya, coba saya akan masukkan nomor telepon. Oke, kita akan lanjut.
Nah, ini masukin sesuai kode di atas. Oke. Nah, kode verifikasi akan masuk atau dikirim ke handphone kita. Nah, ini adalah kode verifikasinya, kita klik lanjut. Oke, sekarang kita sudah terkoneksi atau sudah terlogin di akun Shopee, Bapak Ibu. Nah, ini masih menggunakan nama default bawaan karena kita belum melakukan edit terhadap profil. Jadi kita akan mulai edit profilnya. Nah, cara edit profil adalah kita tinggal masuk di gambar orang ini, kita klik, lalu kita akan edit profilnya. Misalnya nama saya tulis username-nya. Nah, hati-hati username ini hanya dapat mengubah cuma satu kali. Dan username ini akan terlihat kepada para penjual atau calon pembeli. Hanya bisa satu kali ya, Bapak Ibu. Oke. Kita coba. Ini bisa dengan nama toko Bapak Ibu, atau bisa dengan nama Bapak Ibu sendiri. Oke. Profil itu bisa diatur sekarang, atau bisa diatur nanti. Tanggal lahir, handphone, seperti yang tadi, ini email jika ingin didaftarkan boleh, atau jika misalnya belum punya email juga tidak perlu didaftarkan, juga tidak apa-apa. Oke, lalu selanjutnya kita akan merubah foto profil ini, Bapak Ibu. Ini bisa ada dua, jadi yang foto depan dan foto belakang yang lebih besar. Dua-duanya ini terserah Bapak Ibu akan isi apa. Ini bisa dengan gambar produk atau gambar logo perusahaan. Jadi kalau saya coba ingin rubah yang belakang dulu. Saya ingin rubah, saya ada foto ini. Saya coba rubah foto area kantor. Jadi seolah-olah orang yang datang ke Shopee, mereka datang ke kantor. Tapi ini tidak wajib ya Bapak Ibu. Ini boleh dengan gambar produknya Bapak Ibu sendiri. Oke. Saya pasang di sini, lalu kemudian ini juga tengah ini yang kecil, saya mau ubah pakai logo. Nah, ini selalu terhubung ke galeri handphonenya Bapak Ibu. Artinya sebaiknya Bapak Ibu sudah menyiapkan foto-foto di dalam galeri handphone Bapak Ibu sebelum mulai kita input ke marketplace Shopee. Oke, saya coba mau pakai logo perusahaan. Oke. Nah, sudah terjadi Bapak Ibu, lalu kita akan save. Tapi seperti ini username saya ganti, kayaknya saya udah pakai. Seperti saya sudah pakai, jadi saya gunakan nama lain dulu deh. Mungkin pakai ini, nah ini kayaknya, yang ini belum saya pakai. Nah, kita coba save ya. Nah, sekarang kita sudah punya akun di Shopee, baik untuk melakukan pembelian maupun untuk melakukan penjualan. Lalu kita coba lanjut untuk mulai mengisi toko di Shopee ini. Jadi kita akan mengupload foto-foto produknya Bapak Ibu semua ya. Kita lihat di paling kiri atas ada toko saya, kita klik. Nah, ini dia. Ini ada nama yang masih random. Jadi ini adalah nama toko Bapak Ibu yang masih random. Kalau ada kejadian seperti ini, Bapak Ibu scroll ke bawah sampai ketemu dengan asisten penjual. Klik asisten penjual, lalu kemudian masuk ke profil toko. Nah, di profil toko ini kita akan rubah nama toko, tapi dengan ketentuan setelah diganti nanti 30 hari ke depan tidak bisa diganti lagi. Jadi kalau salah penulisan maka baru 30 hari lagi baru kita bisa ganti. Kita konfirmasi saja. Oke, kita coba masukkan misalnya karena saya jualan gitar, maka
Kita tulis toko gitar Stranov misalnya. Lalu deskripsi toko ini perlu diisi, Bapak Ibu ya. Ini kita diberikan 500 karakter untuk menjelaskan secara singkat tentang deskripsi usaha yang kita miliki, dan sebaiknya deskripsi ini ditulis dengan jelas dan menarik. Ya, tapi ini saya coba singkat saja. Toko gitar di Bandung misalnya sejak tahun 2002. Ya, sebenarnya ini terlalu singkat, harusnya membuat diskusi yang menarik dengan 500 karakter. Ya, lalu kita coba simpan. Oke, sudah berhasil simpan. Kita kembali ke depan. Nah, kita kembali lagi ke sini, kita masuk ke toko saya. Oke, nama ini sudah berubah. Nah, sebelum kita menambahkan produk, kita perlu masuk dulu ke setting di sini, kanan atas, kita klik. Nah, kalau profil saya tadi kita sudah lengkapi, nah yang lanjutnya adalah dua ini yang penting, Bapak Ibu, yang perlu kita isi. Yang pertama adalah alamat saya, ini perlu diisi lengkap, nama, nomor handphone, dan lain sebagainya, karena terkait dengan pengiriman nantinya, terkait dengan pihak kurir ya. Kita klik tambah alamat baru, lalu kita isi nama lengkap kita siapa, nomor handphone, lalu ini alamatnya juga kita perlu isi dengan detail ya. Anggap saja ini kita sudah isi. Lalu kemudian setelah alamat, yang terakhir adalah tentang rekening bank. Nah, ini kita isi yang paling bawah ya. Kenapa harus memiliki rekening bank? Karena nanti pembayaran dari customer akan masuk ke Shopee, dan dari Shopee akan kita tarik masuk ke rekening kita. Jadi ini kita juga harus isi secara lengkap. Nah, jika profil yang tadi sudah lengkap, alamat sudah lengkap, kartu rekening bank juga sudah lengkap, kita bisa lanjut ke menambahkan produk untuk ditampilkan di Shopee. Jadi kita klik tambah produk baru, lalu kita tambah foto. Nah, seperti yang tadi saya info, sebaiknya foto-foto produk sudah tersimpan di handphone. Jadi kita tinggal masuk ke, saya pengen jualan ini gitar The Emperor, Bapak Ibu ya, namanya gitar The Emperor ini. Saya punya 9 foto. Nah, ini adalah foto yang tertampil tampak ini cover ya, foto cover, lalu ini tampak depan, tampak samping, tampak depan, tampak belakang, tampak dari sisi beberapa sisi, termasuk ini adalah kopernya atau hard case-nya. Nah, ini kita bisa pilih, kita tinggal klik ini. Ya, jadi semuanya langsung kita klik ya. Klik, atau misalnya mau langsung semuanya juga boleh, kita klik ini nih apa checklistnya kadang-kadang suka apes nih. Kita klik checklistnya di sini. Nah, lalu sini juga, lalu sini. Kadang-kadang nggak pas ya. Ini bisa langsung ke upload sekaligus semua, tidak harus satu persatu. Nah, udah. Nah, sebenarnya saya sih menyarankan Bapak Ibu ya, ini kan foto dengan berbagai sisi, dan foto ini sudah menarik sebenarnya. Tapi saya memberikan tips, sebaiknya ada foto produk yang sedang digunakan. Jadi kalau foto gitar ini sebaiknya ditampilkan juga foto gitar yang sedang digunakan. Atau kalau misalnya produknya Bapak Ibu misalnya tas, ya tas yang sedang digunakan oleh orang gitu. Atau misalnya produknya handbag, tas tangan yang bisa masuk handphone, perlu juga disertakan foto di mana handphone juga bisa masuk di situ. Jadi itu akan lebih menarik sehingga orang bisa membayangkan jika digunakan akan seperti apa. Hanya saja nih kebetulan foto-foto yang ada di galeri handphone saya belum ada foto yang sedang digunakan. Jadi ini saya pilih 9 ini, lalu saya tanda checklist ini saya klik sebagai tanda penyimpan. Nah, otomatis foto 9 foto tadi langsung terupload. Sebenarnya ini ada juga tambah video.
Saya sih juga menyarankan apabila Bapak Ibu bisa membuat video dengan durasi yang tidak panjang, misalnya 15 detik, maksimal 30 detik, video ini akan lebih menarik dibandingkan hanya sekedar foto, karena ke depan orang akan cenderung tertarik dengan video. Nah, video ini isinya apa? Bisa video produk yang sedang digunakan, ya, karena tampak lebih menarik dengan video, lalu atau bentuknya adalah video detail tentang produknya, jadi bergerak, atau ditambah dengan testimoni misalnya. Nah, ini boleh yang mana saja. Nama produk, kita mulai isi, ini juga ada tipsnya. Nama gitar ini adalah The Emperor, tapi kalau saya hanya menulis kata The Emperor saja, maka jika orang belum kenal dengan produk kita, maka menuliskan The Emperor saja akan kesulitan untuk mendapatkan produk ini. Artinya, sebaiknya saya mengawali dengan tulisan gitar listrik. The Emperor. Sehingga kalau orang sedang mencari gitar listrik, kemungkinan ini juga akan bertemu dengan customer. Sama dengan Bapak Ibu kalau berjualan keripik singkong misalnya, meskipun sudah ada brandnya, kalau kita hanya menulis brand saja, kalau dicari oleh orang lain, kemungkinan kita bisa tidak ditemukan. Tapi kita kalau menulis dengan menambahkan keripik singkong baru brandnya, misalnya apa gitu, nah kemungkinan akan mudah ditemukan. Ya. Lalu deskripsi produk, buatlah deskripsi produk yang selengkap mungkin, semenarik mungkin. Ya. Jangan sampai kita malas menulis deskripsi produk sehingga orang mungkin akan merasa kita tidak niat jualan atau memang produknya hanya standar saja sehingga deskripsinya tidak panjang lebar. Tapi untuk video kali ini saya coba singkat saja, yang penting ada isinya karena ini ada tanda bintang, ini artinya ini semua harus terisi. Kalau tidak ada tanda bintangnya boleh kita lewatin. Karena ada tanda bintangnya kita tidak bisa lewatin. Ya. Saya tulis aja misalnya masih ada 3.000, sisa masih 3.000 karakter yang kita boleh gunakan. Kategori harus diisi karena ada bintangnya. Nah, kalau susah mencari, Bapak Ibu bisa cari di sini. Search, misalnya kalau gitar tumu alat musik ya, saya search alat musik, ada, oke, saya pilih, sudah masuk, lalu merek. Merek ini kan ada tanda bintangnya juga harus terisi. Nah, merek ini apabila Bapak Ibu brandnya sudah pernah berjualan di Shopee, biasanya sudah terdaftar. Tapi kalau tidak ada, maka harus klik tidak ada merek ini, karena itu tadi ada bintangnya harus terisi. Jadi kalau tidak ditemukan mereknya, harus mengisi tidak ada merek. Tapi kalau mau dicari, coba kita cari. Sepertinya sudah ada. Sudah ada, oke. Lalu asal produk ini tidak ada bintangnya, boleh diisi, boleh tidak. Tapi kalau kita melihat dalamnya ada impor, ada lokal, ini adalah produk lokal. Lalu ke bawah lagi harga. Oke, kita masukkan harga. Lalu stoknya sebaiknya real, Bapak Ibu ada stok berapa, misalnya 10. Variasi ini adalah tidak ada bintangnya ya, ini jika diperlukan saja. Kalau dalam kasus ini gitar tidak perlu, tapi misalnya Bapak Ibu berjualan baju yang punya beberapa macam warna misalnya, atau tas, atau produk apapun, ini kita bisa rubah. Ya, jadi tidak harus selalu warna ya, kita bisa rubah, lalu kita juga bisa tambahkan juga. Itu variasinya itu apa saja ya. Lalu juga ukuran, ini juga kita bisa tambahkan, pilihan variasinya apa saja. Ya, karena di saya di gitar ini tidak ada variasinya, maka saya tidak perlu isi. Nah, grosir ini adalah harga yang kita tawarkan yang lebih murah dari harga retail, tapi kita bisa memberikan syarat minimal penjualan. Misalnya, jika membeli produk gitar tersebut antara 5 sampai 10 dari harga 4.675, harga 5 sampai 10 adalah 4.500.000 misalnya. Lalu kemudian kita mau nambahkan lagi, tapi kalau lebih banyak lagi 11 sampai 15 misalnya, maka harganya menjadi 4 juta saja. Misalnya, ya. Oke.
Nah, kita klik simpan. Nah, ini kalau di Android saya kadang-kadang simpannya nggak nongol. Saya akalin ini, saya back dulu. Lalu batal nih yang baru simpannya nongol. Simpan. Oke. Lalu ongkos kirim. Ongkos kirim ini yang dibintangin adalah yang ini perlu diisi ya. Sebaiknya saya menyarankan berat ini adalah dihitung secara real, jadi jangan kira-kira. Karena nanti terkait dengan biaya kirim. Misalnya berat kita adalah 5 kilo, ini kalau nggak salah gram. Ya kan, berarti 5.000 gram. Ini kalau mau diisi boleh, misalnya lebarnya 50 cm. Nah, ini adalah pilihan paket. Pilihan paket ini saya menyarankan untuk sebisa mungkin mengisi atau mengaktifkan pilihan-pilihan paket yang memungkinkan Bapak Ibu lakukan. Misalnya JNE reguler kita gunakan, JNE Yes kita gunakan, misalnya JNE, ini belum. Misalnya JNE Yes juga kita mau gunakan misalnya ya. Nah, ini pasti selalu ada pilihan pada saat kita memilih apakah akan menanggung ongkos kirim atau tidak. Kalau kita pilih tanggung ongkos kirim, maka biaya kirim akan dipotong dari harga jual barang pada saat nanti kita pencairan dana. Dan pembeli tidak akan membayar ongkos kirim. Jika tidak, maka kita batal saja. Ya. Ini ada JNE, JNE Yes, JTR, ini JNE Tracking. Saya sih tidak terlalu menyarankan kecuali memang barangnya produk yang cukup besar ya. Ini karena ini waktunya lama dan biasanya karena menggunakan truk ya, bukan menggunakan pesawat, jadi kemungkinan harus dengan packing yang sangat kuat ya. Lalu kemudian JNT ini juga rasanya jadi wajib ada, si cepat ini juga wajib ada karena lagi banyak yang menggunakan. Nah, kenapa saya menyarankan untuk sebaiknya kurir ini kita bisa buka semua opsi yang memungkinkan, karena banyak customer yang pada saat membeli barang kita, mereka juga pengen memilih ongkir yang termurah atau yang sedang ada promo. Jadi sebaiknya ini buka semua jika itu memungkinkan. Ya, ini masih ada Ninja Express dan sebagainya. Ya. Lalu kita simpan, nggak ada tombol simpannya. Saya akalin dulu, back dulu, batal, baru simpan. Oke, grosir sudah, ongkos kirim sudah, kondisinya adalah baru ya, karena bukan barang second. Lalu pre-order ini adalah opsi di mana jika Bapak Ibu, kita coba aja ya. Nah, jika Bapak Ibu harus menyiapkan barang selama beberapa hari setelah order masuk. Ya. Jadi kalau barangnya adalah ready stock, maka tidak perlu ada pre-order. Tapi jika harus membuat dulu barangnya atau merakit dulu barangnya dan lain sebagainya, maka bisa dilakukan pre-order. Sehingga nanti customer sudah tahu pada saat membeli barang, maka tidak serta-merta hari itu langsung dikirim, tapi perlu waktu beberapa hari, ya, 7-15 hari sebelum kemudian barangnya bisa dikirim. Ya. Karena stok, tidak perlu pre-order. Nah, ini lagi-lagi saya ada tombol simpannya, saya akalin dulu di sini. Oke, ya. Nah, kemudian kita tampilkan artinya dipublish, artinya produk ini mulai bisa dilihat oleh customer. Oke, produk berhasil diupload, jadi Bapak Ibu kita bisa lihat di sini produk saya ini sudah ada ya dengan harganya, stoknya dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu, untuk video kali ini hanya sampai pada pendaftaran dan sampai pada upload produk sehingga bisa dilihat oleh customer dan ditransaksikan oleh customer. Jika produknya lebih dari satu, maka Bapak Ibu tinggal tambah produk baru, klik di sini, kemudian ulangi lagi tahapan-tahapan seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, itu tadi adalah tahapan-tahapan kita dalam mendaftar ke Shopee, dan yang terpenting adalah memiliki toko online itu sama dengan memiliki toko offline. Artinya harus diurusin dengan baik. Tempatnya harus dibersihkan, foto-fotonya harus baik, jika ada customer bertanya atau chat harus dijawab dengan cepat, jika ada testimoni juga atau ada review juga harus dijawab dengan cepat. Nah,
Baiklah Bapak Ibu, semoga dengan menambah channel penjualan di Shopee juga akan menaikkan persentase penjualan dari produk-produk di bisnis kita. Terima kasih.